36 masa lalu mereka. 6. Air, gumaman tidak jelas Gu Yuseng membawa Qin Ziai kembali dari kenangan masa lalunya. Mungkin karena ia sudah mengenang masa lalunya sejak cukup lama, ia tertegun sejenak, kemudian menyadari bahwa Gu Yuseng sedang bergumam. Ia dengan cepat bangun dari tempat tidur, mengambil sebuah cangkir, bergegas turun ke bawah, dan menuangkan secangkir air hangat untuk Gu Yuseng. Gu Yuseng sangat mabuk sampai ia tidak bisa meminum air sendiri, maka Qin Ziai membantunya. Setelah itu, Qin Ziai menyelimutinya kembali dan memandangnya untuk beberapa saat. Kemudian Qin Ziai berdiri, berjalan menuju sofa, dan duduk dengan sebuah bantal di dalam pelukannya. Ia mengambil teleponnya untuk melihat waktu. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sekali lagi, ia mengumpulkan ingatannya akan mereka berdua saja selama lebih dari 2 jam. Ya, satu kali lagi. Selama bertahun-tahun, ia tidak dapat mengingat berapa kali ia sudah tenggelam di dalam ingatannya. Ia bagai kehilangan kendali jika ia sedang sendirian dan teringat akan Gu Yuseng oleh karena kalimat-kalimat, benda-benda, ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. Dunianya berada sangat jauh dari dunia Gu Yuseng sehingga mereka tidak bisa bertemu di tengah. Karena itu, hanya melalui kenangan masa lalu mereka, ia bisa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa lelaki yang ia cintai pernah ada dalam hidupnya. Yang ia cintai bukanlah saat-saat pada masa lalu itu, tetapi diri Gu Yuseng pada saat itu. Pada pukul 4 pagi hari, Qin Ziai berjalan menuju sisi tempat tidur Gu Yuseng dan melihat padanya. Alkohol yang telah diminumnya sudah hampir tercerna, sehingga ia sedang tertidur nyenyak saat itu. Ia muntah sangat banyak sebelum tertidur, sehingga ia akan merasa tidak nyaman ketika terbangun dengan perut kosong. Pengurus rumah akan tiba beberapa jam lagi, tetapi akan membutuhkan waktu baginya untuk menyiapkan sarapan. Gu Yuseng akan terbangun sebelum sarapan siap. Memikirkan hal ini, Qin Ziai turun ke lantai bawah dengan perlahan. Pengurus rumah telah mengisi kulkas dengan bahan-bahan makanan yang cukup. Qin Ziai mengambil beberapa sayuran dan daging tanpa lemak, kemudian memotong-motongnya dan memasukkannya ke dalam panci. Pertama, ia mendidihkannya dalam suhu panas tinggi, kemudian merebusnya dalam suhu panas rendah. Ketika bubur sudah matang, fajar mulai terlihat. Qin Ziai tahu bahwa Gu Yuseng tidak ingin melihatnya, dan ia sangat takut Gu Yuseng akan melihat wajahnya tanpa rias wajah, maka ia mematikan kompor, meletakkan bubur pada sebuah wadah, dan berjalan menuju gerbang setelah mengganti pakaiannya di lantai atas. Qin Ziai bermaksud untuk menelepon pengurus rumah, tetapi ia melihat si pengurus rumah sedang berjalan memasuki taman saat ia baru saja meninggalkan villa. Qin Ziai berputar balik dengan cepat, mengambil masker dan sepasang kacamata hitam dari tas tangannya, dan mengenakannya sambil membelakangi pengurus rumah. Kemudian, ia berbalik untuk menyapa si pengurus rumah. Sebelum Qin Ziai kembali, ia tidak memberitahu pengurus rumah, maka pengurus rumah tidak menduga akan melihat dia. "Nona, Anda telah kembali." Ya, Qin Ziai mengangguk dan memberitahunya apa yang ia maksudkan. Dia ada di rumah, mabuk dan masih tidur. Aku memasak bubur untuknya, jadi ingatlah untuk mengingatkan dia memakannya, setelah ia bangun. 37 masa lalu mereka 7. Qin Ziai mengatakan, dia, bukan nama Gu Yuseng, yang sempat membingungkan pengurus rumah sesaat, sampai pengurus rumah menyadari siapakah dia, dan menjawab, "Baik, Nona." Karena ia mengenakan masker, suaranya menjadi sedikit kurang jelas. Hannover akan membuatnya merasa tak nyaman dan ia tentu saja akan menderita sakit kepala yang parah. Engkau bisa membuatkannya secangkir teh dengan madu dan ia akan merasa lebih baik setelah meminumnya. "Nona, aku akan mengingatnya," pengurus rumah menjawab. Ketika ia menyadari bahwa ini masih sangat pagi, ia bertanya, "Nona, ini masih sangat pagi, apakah Anda akan pergi bekerja?" Pada kenyataannya, tidak ada yang harus Qin Ziai kerjakan. Ia hanya takut Gu Yuseng menjadi marah jika ia melihat Qin Ziai saat ia bangun. Karena itu, ia berbohong kepada pengurus rumah, dan mengangguk. Ya, pengurus rumah berpikir bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. "Lalu, Nona, ada lagikah yang ingin Anda sampaikan kepadaku?" Setelah memastikan bahwa ia telah mengatakan semua yang ia inginkan, Qin Ziai menggelengkan kepalanya perlahan. Qin Ziai tahu bahwa pengurus rumah sudah bekerja untuk Gu Yuseng selama bertahun-tahun dan mengenal Gu Yuseng lebih baik daripada dirinya.
pasti ia dapat mengurus Gu Yuseng lebih baik juga. Tetapi setelah menggelengkan kepalanya, Qin Ziai menambahkan dengan penuh rasa khawatir, tolong jaga dia dengan baik. Yakinlah aku akan menjaganya, Nona. Qin Ziai menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Pengurus rumah menunjuk ke arah rumah, kalau begitu, aku akan masuk ke dalam. Baiklah, Qin Ziai menjawab. Ketika pengurus rumah menarik pintu, Qin Ziai berteriak lagi kepadanya. Qin Ziai tahu bahwa pengurus rumah telah berbalik untuk melihatnya, tetapi ia tidak melihat kepadanya. Sejenak Qin Ziai memandang mekarnya pohon bunga melati di halaman dengan diam, lalu berkata, jangan beritahu dia bahwa aku datang. Pengurus rumah terkejut dan bertanya tanpa berpikir, mengapa? Terima kasih untuk masker dan kacamata hitam yang dipakai di wajahnya, kesedihan dan kekecewaannya dapat tersembunyi dengan baik. Pada saat itu, Qin Ziai mencoba menjaga agar nada suaranya tetap datar, dan menjawab dengan tak peduli seolah mengatakan sesuatu yang tak berkaitan, karena jika ia tahu, ia tidak akan memakannya. Pengurus rumah tahu bagaimana Tuan Gu membenci Qin Ziai, tetapi ia masih terkejut sebagaimana ia terkejut ketika Qin Ziai menanyakan pil kontrasepsi kepadanya. Ia terdiam membeku dan tidak tahu harus mengatakan apa. Dibandingkan dengan pengurus rumah, Qin Ziai tetap tidak terbawa emosi dan berjalan pergi setelah mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa saat, Gu Yuseng pun terbangun. Hangover membuat kepalanya sangat sakit. Ia membuka matanya dan mencoba bangun dari tempat tidur dengan susah payah. Ia duduk di atas tempat tidur sejenak, kemudian keluar menuju kamar mandi. Mandi dengan air panas membuat Gu Yuseng merasa jauh lebih nyaman. Ia mengeluarkan baju santai dari ruang pakaiannya dan mengenakannya. Ketika ia hendak keluar dari kamar tidur, ia tiba-tiba teringat bahwa ia telah muntah tadi malam ketika ia sangat mabuk. Gu Yuseng terhenti dan melihat tempat tidurnya. Spray dan karpet yang bersih tidak menampakkan adanya bekas muntah. Apakah aku salah? Gu Yuseng mengernyit sedikit, mengalihkan pandangannya, membuka pintu, dan pergi ke lantai bawah. 38 masa lalu mereka, 8. Tuan Gu, apakah Anda sudah bangun? Pengurus rumah segera menghentikan pekerjaannya ketika melihat Gu Yuseng menuruni tangga. Gu Yuseng tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit, dan berjalan menuju ruang makan. Pengurus rumah mengikutinya dan setelah Gu Yuseng duduk, ia melakukan apa yang Qin Ziai telah perintahkan. Pertama, ia menyediakan secangkir teh hangat dengan madu, kemudian pergi ke dapur dan membawa semangkuk bubur yang telah dimasak oleh Qin Ziai. Gu Yuseng hampir menghabiskan tehnya dan meletakkan cangkir, kemudian ia mengambil mangkuk bubur di depannya dan mengaduknya dengan sendok. Ia mengambil 1 sendok penuh bubur dan memasukkannya ke dalam mulut. Qin Ziai membutuhkan waktu cukup lama untuk memasak bubur itu, sehingga rasanya pun sangat enak. Ketika Gu Yuseng memasukkan bubur ke dalam mulutnya, alisnya bergerak sedikit. Ia pun melanjutkan dengan suapan kedua. Semangkuk bubur itu pun dengan segera habis dilahap. Pengurus rumah, yang berdiri di samping, melihat bahwa Gu Yuseng menyukainya dan bertanya, Tuan Gu, apakah Anda ingin semangkuk bubur lagi? Jelas sekali, bubur itu terasa sangat lezat bagi Gu Yuseng. Ia menganggukkan kepala sedikit, dan berkata dengan kurang jelas dari lehernya, Nehem. Setelah menghabiskan bubur itu, perut Gu Yuseng terasa nyaman dan ia merasa puas. Ketika ia memakan setengah dari mangkuk kedua, ia bertanya dengan tak terduga, di manakah engkau belajar memasak bubur semacam ini? Pengurus rumah kaget mendengar pertanyaan Gu Yuseng. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah memasak bubur semacam ini sebelumnya, meskipun ia sudah bekerja untuk Gu Yuseng selama bertahun-tahun. Tak heran jika ia bertanya. Kemudian dia mengingat kata-kata Qin Ziai padanya sebelum ia pergi. Pengurus rumah khawatir jika Gu Yuseng menyadari segala keraguannya dan meragukannya, maka ia cepat-cepat mengangguk dan berbohong. Ya, aku melihatnya di TV beberapa hari yang lalu dan menuliskan resepnya, karena bubur ini mempunyai rasa yang lembut dan baik untuk perut. Gu Yuseng menjawab dengan santai, dan melanjutkan mengambil lagi sesendok penuh bubur. Kali ini ia mengelan dengan sangat lambat, seperti sedang merasakannya. Ketika semua bubur sudah masuk ke dalam perutnya, ia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan dahi. Pengurus rumah berpikir bahwa Gu Yuseng telah menemukan sesuatu yang tidak wajar, hingga ia merasa takut. Gu Yuseng tidak mengatakan apapun,
dengan sunyi memandang melalui jendela bergaya Perancis di halaman luar untuk waktu yang lama, sampai matanya menjadi perih dan ia pun mengedipkan matanya, melanjutkan makan bubur, dan berkata dengan santai, rasa bubur ini sangat tidak asing. Sepertinya aku pernah memakannya sebelumnya. Gu Yuseng menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang bubur ini. Setelah sarapan, pengurus rumah memberikan cairan pembersih mulut kepada Gu Yuseng. Ketika Gu Yuseng mengulurkan tangan untuk menerimanya, kilasan peristiwa muncul dalam pikirannya. Tadi malam ketika ia mabuk, seseorang telah memberikannya secangkir air. Ia tidak ingat jika ia tidak bisa menggerakkan badannya sendiri, tetapi orang itu membantunya untuk duduk di tempat tidur dan memberikannya air. Kemudian, sepertinya ia juga merasakan sakit kepala yang sangat, dan orang itu juga membantu memijat kepalanya. 39 masa lalu mereka, 9. Apakah engkau satu-satunya orang yang ada di rumah tadi malam? Pertanyaan Gu Yuseng yang tiba-tiba membuat jemari pengurus rumah gemetar, tetapi ia tetap berpura-pura untuk tenang. Ya, apakah aku salah mengingatnya? Gu Yuseng mengerutkan dahinya lagi. Tuan Gu, pengurus rumah bertanya ketika ia melihat Gu Yuseng tidak bereaksi. Teguran pengurus rumah membawa Gu Yuseng kembali. Mungkin ia sudah minum begitu banyak hingga ia salah menangkap sebuah mimpi sebagai kenyataan. Ketika ia berada di lantai atas, ia bahkan berpikir bahwa ia muntah pada malam sebelumnya, tetapi ia tidak menemukan bekas muntah sama sekali. Memikirkan hal ini, Gu Yuseng mengambil cangkir itu dan mencuci mulutnya. Ia merapikan pakaiannya, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi dingin ketika ia hendak pergi. Oh, ya, Qin Ziai mungkin akan kembali sebentar lagi. Ingatlah untuk menyuruhnya menungguku di tempat yang biasa hari Rabu depan, itu adalah hari ulang tahun kakekku. Ia berkata dengan nada yang dingin, bukan dengan nada biasa seperti yang ia gunakan sebelumnya. Ekspresi jengkel mewarnai muka Gu Yuseng. Ia mengambil telepon dari meja dan pergi tanpa keraguan. Keluarga Gu adalah sebuah keluarga yang terkemuka dan terhormat di Beijing. Dengan warisan yang berumur ratusan tahun, keluarga Gu sangatlah kaya dan mempunyai banyak relasi. Tuan Besar Gu tidak bermaksud untuk mengadakan perayaan besar untuk ulang tahunnya, hanya sebuah reuni keluarga dengan anggota-anggota keluarganya dan teman-teman dekat. Namun, hari Rabu itu, banyak orang yang ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Gu melalui kesempatan ini, datang tanpa undangan untuk memberikan hadiah-hadiah yang berharga. Perayaan ulang tahun seharusnya menyenangkan, jadi walaupun mereka tidak diundang, keluarga Gu tetap tidak bisa mengusir mereka, karena mereka sudah datang. Sebelum pukul 5 sore ini, sudah ada banyak orang hadir di ruang keluarga mansion keluarga Gu. Gu Yuseng hanya meminta pengurus rumah untuk memberitahu Qin Ziai bahwa ia akan menunggunya di tempat biasa, tetapi ia tidak memberitahukan waktu tepatnya. Seperti kali terakhir kakek kembali dari Shanghai dan mereka pergi ke mansion keluarga Gu untuk makan malam bersama, Qin Ziai pergi ke Hutong lebih cepat pada hari itu. Gu Yuseng pasti masih terlibat dengan suatu urusan, karena ia belum datang, bahkan setelah Qin Ziai telah menunggu selama lebih dari 2 jam. Matahari musim panas terasa sangat terik, dan meskipun Qin Ziai sudah berdiri di tempat yang teduh, ia masih berkeringat sangat banyak dan menjadi haus setelah sekian lama. Nomor teleponnya sudah diblokir oleh Gu Yuseng, sehingga ia tidak bisa menelepon Gu Yuseng, walaupun ia tidak tahu berapa lama lagi ia harus menunggu. Qin Ziai ragu untuk beberapa saat, tapi kemudian ia berjalan menuju supermarket di seberang jalan untuk membeli sebotol air dingin. Ketika seluruh air di dalam botol hampir habis, mobil Gu Yuseng akhirnya tiba. Qin Ziai melempar botol kosong itu ke dalam tempat sampah, dan masuk ke dalam mobil dengan hadiah yang sudah ia persiapkan sebelumnya untuk Tuan Besar Gu. Mereka tidak berjumpa satu sama lain selama 2 bulan, tetapi Gu Yuseng tetap tidak berubah dan dingin seperti biasa jika ia melihat Qin Ziai. Qin Ziai tahu bahwa Gu Yuseng tidak berniat untuk berbicara dengannya, maka ia tidak mengatakan apapun kepada Gu Yuseng setelah ia masuk ke dalam mobil. Gu Yuseng tiba sangat terlambat, maka ketika mereka sampai di halaman, tidak ada lagi tempat untuk parkir. Gu Yuseng harus memarkir mobilnya di luar, di pinggir jalan. 40 masa lalu mereka, 10. Tuan Besar Gu sibuk menghibur tamu yang ramai, sehingga ia tidak mempunyai tenaga lebih untuk mencemaskan Gu Yuseng dan Qin Ziai seperti waktu yang lalu.
Mengetahui hal itu, Gu Yuseng pergi dengan hanya memegang hadiah untuk Tuan Besar Gu di tangannya setelah ia memarkir mobilnya, dan berjalan menuju halaman rumah tanpa menunggu Qin Xiai. Saat Qin Xiai berjalan menuju villa dengan hadiahnya, Gu Yuseng sudah mulai berbicara dengan Tuan Besar Gu. Walaupun ada jarak yang cukup jauh di antara mereka dan Qin Xiai, dan para tamu yang ribut, Qin Xiai masih dapat mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Di mana Xiao Kou? Ia baru saja bertemu temannya di halaman. Qin Xiai menghentikan langkahnya menuju Tuan Besar Gu, dan memandang sekeliling untuk mencari teman Liang Douzhou untuk diajak berbicara. Ia tidak menyapa ataupun memberikan hadiahnya kepada Tuan Besar Gu sampai Gu Yuseng sudah pergi menjauh darinya. Sudah lama mereka tidak berjumpa satu sama lain, maka Tuan Besar Gu merasa sangat senang dan ia punya banyak hal untuk dibicarakan bersama Qin Xiai. Sampai seorang teman lain datang untuk menyapa kakek, Qin Xiai tidak punya kesempatan untuk menjauh. Untuk pertama kalinya sejak Qin Xiai mulai menyamar menjadi Liang Douzhou, ia sangat berhati-hati karena takut ada kekurangan atau pertentangan yang bisa terlihat. Untungnya, Qin Xiai mempunyai ingatan yang baik, dan ia cukup pintar untuk tahu siapa saja yang dekat dan yang tidak akur dengan Liang Douzhou. Selain itu, ia juga telah dilatih untuk menirukan cara Liang Douzhou bergerak dan berbicara ketika ia dipilih untuk menjadi pemeran penggantinya, jadi ia dapat mengatasi setiap situasi dengan mudah. Ia tahu siapa yang perlu dipeluk dengan hangat dan siapa yang perlu dicemooh. Setelah melakukan obrolan kecil dengan istri dari kakak sepupu Liang Douzhou, ia melihat ibu Liang Douzhou sedang berbicara dengan beberapa istri-istri orang kaya. Sebagai anak perempuannya, tanpa sadar ia berjalan menuju ibu Liang Douzhou. Namun, ketika ia bergerak, ia melihat sepupu Liang Douzhou, Jiang Qianqian. Qin Xiai sudah mengetahui dari Zhou Jing bahwa Liang Douzhou sangat membenci Jiang Qianqian, meskipun mereka saudara-saudara. Zhou Jing tidak memberitahu mengapa mereka begitu saling membenci, tetapi dari apa yang dikatakannya, Qin Xiai menyimpulkan bahwa Liang Douzhou lah yang memulai perkelahian dengan Jiang Qianqian, yang berakhir dengan kekalahan Liang Douzhou. Dengan cerita yang sama berulang lagi dan lagi, tampaknya sudah menjadi kebiasaan Liang Douzhou untuk mencari masalah dengan Jiang Qianqian, walaupun ia tahu ia tak bisa menang. Oleh karena itu, untuk membuat dirinya semakin menyerupai Liang Douzhou, Qin Xiai berpura-pura berkelahi dengan Jiang Qianqian setiap kali mereka bertemu. Sejujurnya, Qin Xiai benar-benar tidak terbiasa untuk mencari masalah, maka begitu ia melihat Jiang Qianqian, ia membalikkan tubuh dan pergi, berpura-pura tidak melihatnya. Tetapi, seseorang menghentikannya ketika ia baru saja berjalan beberapa langkah. Selanjutnya bab 41 tipuan kecil itu mulai ketahuan. 1.